Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo SPDI dari UPTD SD Negeri 4 Pegung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah video tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Adapun tujuan khusus adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kegiatan dalam video ini adalah berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan sejawat di sekolah. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi menjelang siang ini marilah kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu untuk pembahasan atau berbagi budaya positif oleh Bapak Ari selaku calon guru penggerak. Dan marilah untuk acara ini kita dukung sepenuhnya, karena ini merupakan dari judulnya saja budaya positif, dan alhamdulillah Pak Ari sekarang sudah mencapai modul 1.4. Mudah-mudahan Pak Ari nanti juga ke depannya semakin lancar, kemudian kedepannya juga bisa berbagi kepada kita semua, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku UPTD SD Negeri 4 Pegung Raharjo, yang alhamdulillah kita akan memiliki 2 guru penggerak insya Allah. Bahkan kita sudah memiliki yang satu yang terdahulu, Ibu Siti Asia sudah menjadi pengajar penggerak. Mudah-mudahan untuk Pak Ari juga bisa mengikuti jejaknya Bu Siti. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul semua di ruangan ini, yang tentunya akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ari, yang merupakan berbagi budaya baik. Marilah apa yang disampaikan Pak Ari ini kita dukung sepenuhnya dan kita ikut untuk melaksanakannya. Saya rasa Bapak Ibu itu saja yang kami sampaikan. Marilah kita ikuti dengan baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diseminasi atau berbagi pengalaman oleh rekan sejawat yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Wibowo. Kepada beliau saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Hartati selaku Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 4 Pegung Raharjo,
dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, UPTD SD Negeri 4 Pemurah Harjo, yang semoga selalu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu saja marilah kita semuanya pada pagi menjelang siang hari ini mengucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya masih dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka yaitu berbagi daripada pemahaman yang saya miliki ketika mengikuti daripada pelatihan calon guru penggerak, yang semoga nanti acara kita dari awal hingga akhir mendapatkan daripada kelancaran dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, dan semoga kita sebagai umatnya dan juga di sini sebagai pendidik kita semuanya mampu istiqomah, mampu daripada terus berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, dan semoga nanti kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru UPTD SD Negeri 4 Pemurah Harjo, di sini saya berdiri untuk melaksanakan tugas aksi nyata. Ya Bu Dwi, ini Ibu Kepala Sekolah, tugas aksi nyata saya yaitu di modul 1, tugas modul 1.4, artinya tugas saya di modul ini yang harus dilaksanakan sebagai aksi nyata, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini untuk tujuan daripada CGP, maka di sini saya juga diminta untuk dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun kegiatan kita intinya pada hari ini itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian yaitu berbagi pemahaman dan juga pengalaman dalam menerapkan kepada rekan sejawat. Jadi nanti tentu saja tidak cuma saya yang akan memegang mic, nanti Bapak Ibu guru juga tentunya akan berbagi pengalaman dalam hal apapun nanti dalam pembahasan. Jadi nanti saya mohon untuk Bapak Ibu guru sekalian bisa berbagi kepada rekan sejawat dan nantinya akan menjadi daripada refleksi saya juga ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi ini sebenarnya kan siang tadi kita sudah di kelas, sudah agak lumayan beliau melayani anak-anak. Jadi ini sebelum dimulai, mari bersama-sama kita berdiri terlebih dahulu. Di sini ada kalimat yuk senyum selama 30 menit. Nanti bisa digunakan ketika di ruang kelas sebelum pembelajaran. Kan kita punya budaya positif, salah satunya itu 5S ya Bu ya. 5S yang kita pajang alhamdulillah di halaman sekolah maupun di ruangan sekolah di depan pintu. 5S budaya positif kita: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, salah satunya di sini adalah senyum. Maka di sini yuk senyum selama 30 detik. Bapak Ibu guru mohon untuk berdiri semuanya. Ini yang positif yang dijamin. Bu Yuni bisa ikut bergabung, nggak apa-apa, nggak usah standby di situ. Nanti 15 menit kira-kira dipantau lagi Bu. Ini biar nanti Bu Siti ada temannya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, di sini Bapak Ibu guru bisa nanti berdua, Bu Tuya Kartati dengan Bu Umi berhadapan-hadapan. Kemudian Mr. Ahmad sama Pak Arjio berhadapan-hadapan. Pak Teguh dan juga Bu Uzi berhadapan-hadapan. Bu Siti dan Bu Hela juga berhadapan-hadapan. Bu Siti dan Bu Yuni juga bisa berhadapan-hadapan. Nanti selama 30 detik Bu ya, 30 detik Bapak Ibu guru memandang teman sejawatnya, teman sesama guru selama 30 detik. Nanti berikan senyum yang terbaik, ya, senyum yang terbaik. Boleh nanti saling sapa dan lain sebagainya. Ya, 30 detik. Silakan berhadapan-hadapan. Gak usah melihat saya Bu, teman sejawatnya. Pak Teguh bapak sama ibunya kan jangan bisa lama memandang wajah bapak atau ibunya kan. Kita mulai ya. Nanti setelah 30 detik selesai, baru Bapak Ibu guru boleh nanti
saling sapa menyapa. Yang penting pandang-pandangan, dilihat wajahnya, temannya, kemudian senyum yang terbaik, senyumnya yang berbeda. Ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Tadi bersama-sama ya, Bu Dwi dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu guru sekalian, tadi sudah kita sedikit ya untuk pembukaan. Yuk senyum selama 30 detik. 30 detik nanti mungkin di kelas bisa divariasi, mungkin 1 menit atau mungkin bisa lebih dari itu. Intinya kita mengajak anak itu sebelum belajar bergembira dulu. Intinya gembira, senang. Nanti kalau udah senang dan gembira, anak-anak insya Allah bisa semangat dalam belajar itu ya. Nanti kita terapkan bersama-sama. Baik, tadi ketika kita senyum selama 30 detik, kira-kira perasaannya apa yang dirasakan? Saya minta dari Bapak Ibu guru mungkin yang mewakili tadi ketika melakukan daripada senyum selama 30 detik dengan rekan sejawatnya, adakah rasa atau sesuatu yang dirasakan selama melakukan hal tersebut? Monggo, siapa yang bisa memberikan daripada pemutaran perasaan? Bu Sri, monggo. Rasanya sangat senang banget karena senyumnya manis. Senyumnya manis. Manis dulu. Berarti senang yang dirasakan Bu. Senang Bu ya. Bahagia. Pria plus sedikit Bu. Lanjutnya yang lain, monggo. Ini monggo. Puji monggo. Kalau saya rasanya lucu, Lucu ya. Lucu. karena nggak pernah pandang-pandang. Ada berapa tahun Pak Teguh itu? 39. 29 tahun baru kali ini memandang wajah sebentar gitu ya. Jadi tadi Bu Sri senang, bahagia, lalu Bu Puji lucu Bu ya. Yang lain. Perkenalkan, nama saya Wusandarani. Tadi pasangan saya dengan Ibu Dwi Hartati. Saya senang sekali karena kenapa? Kepala sekolah kita itu cantik banget hari ini. Semakin tua semakin cantik. Kulitnya semakin nyampe. Oke, kalau saya bisa rasakan, saya merasa semakin dekat, juga merasa bahagia, senang. Kita bisa sedikit ngobrol tadi. Iya, sedikit ngobrol. Baik, sebagai aplaus untuk seluruh guru dan kepala sekolah UPT yang sempat dulu ya. Baik, alhamdulillah. Nanti kan kita udah melakukan goyah senyum 30 detik. Alhamdulillah perasaannya tadi bermacam-macam. Ada yang merasa senang, bahagia, kemudian Bu jadi lucu melihat daripada Pak Teguh, kemudian Bu Umi bisa melihat parasnya gurunya, Ibu kepala sekolah Bu yang begitu cantik. Walaupun umur itu tinggi tapi tidak terlalu berpengaruh. Ya, tidak terlalu berpengaruh. Yang penting disiapin, tidak sepenuh hati. Kemudian Bu Dwi juga tadi bisa berdekat, lebih dekat dengan temannya atau dengan rekan guru. Ini memang perlu Bu. Kedekatan kita kepala sekolah dengan bapak dan ibu guru. Alhamdulillah. Jadi banyak ya yang dapat kita ambil pelajaran. Nanti mungkin di kelas Bu Puji apa yang dirasakan sama Erlangga, mungkin Erlangga jawabannya beda. Jawabannya mungkin kalau Erlangga bukan senang gitu apa Bu ya? Ya lucu. Lucu Bu ya. Penasaran juga saya Bu Erlangga. Bisa dicoba Bu Puji ya. Baik, Bapak Ibu sekalian kita lanjut. Nah, di sini dari pemahaman saya kemarin ketika di forum CTP itu memang di sini dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu kalau dimulai dengan pembiasaan
Pembiasaan. Dari pembiasaan itulah nanti ketika kita melakukan dengan kebiasaan, maka nanti akan menjadi karakter pribadi diri kita. Contoh misalnya mungkin ada anak kita yang biasa di situ dibiasakan atau pembiasaan di kelas itu disiplin dalam kelasnya, maka nanti karakter mereka pun akan terbawa ketika di luar sekolah, di luar kelas itu mereka akan disiplin dalam hal apapun. Kemudian nanti setelah menjadi daripada karakter Bapak Ibu guru sekalian, nanti akan menyebar ke lingkungan sekitar, termasuknya ke lingkungan kita mungkin di sekolah Bapak Ibu ya. Nanti akan menyebar dan nanti akan menjadi budaya yang ada di lingkungan tersebut. Maka ini pertama memang langkah kita yaitu melakukan pembiasaan dan nanti semoga bisa menjadi karakter pribadi masing-masing dari warga sekolah, termasuk saya pribadi juga. Kemudian nanti insya Allah akan menjadi budaya di lingkungan sekolah kita dari UPTD SD Negeri 4 Bogor Rakarjo. Makanya ini tadi Bu Dwi mengatakan tentang budaya positif, insya Allah ya Bu ya, nanti kita dukung sepenuhnya dari semua guru, baik Bu Siti, baik itu Pak Teguh, baik itu Bu Vela, Bu Umi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita semuanya saling mendukung. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwasanya seorang guru, Bu Puji, Bu Sur, kelihatan ya? Kalau saya di sini kelihatan ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yaitu yang ada di sini ada 6 Bapak Ibu. Banyak, paling banyak memang tahapan-tahapannya atau daripada yang harus kita lakukan dari konsep-konsep intinya ini. Kalau 5S nanti seperti apa, budaya positif yang lainnya seperti apa, maka kita harus menerapkan konsep-konsep inti Bu. Yang pertama disiplin positif, kemudian kedua motivasi perilaku manusia, lanjut keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol seorang guru Bu, nanti ada bermacam-macam. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga hal baru bagi saya dan juga nantinya sebagai penanganan. Gimana sih kalau anak itu punya permasalahan, punya kasus, kita sebagai guru itu bagaimana untuk menanganinya, tahap-tahapannya apa, dan bagaimana agar nanti pada akhirnya anak itu tidak merasa kemudian disalahkan sendiri atau mungkin dibela dengan gurunya atau hal yang lainnya. Jadi bagaimana nanti ketika menjadi guru yang mengampu atau yang menangani masalah atau kasus murid yang ada di sekolah, contohnya sering terlambatnya mengikuti upacara. Kalau zaman kita Bu, saya itu paling hafal itu Rafa. Walaupun sudah lulus ya Bu ya, udah SMP, Rafa, Apri, Nando, Pratama itu pasti hari Senin telat. Nanti kalau ada murid kita seperti Rafa, Apri, Nando, hari Senin telat, tak ada hari tanpa telat, nanti kita gunakan tahapan yaitu metode segitiga restitusi. Itu pendekatannya. Betul positif ya? Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama disiplin positif. Ini saya ingin bertanya lagi. Kira-kira disiplin menurut Bapak Ibu guru itu apa Bu? Disiplinnya. Sebelum nanti mungkin ke materinya. Bu Umi datang tepat waktu. Iya. Terus Bapak Ibu yang lain? Menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian disiplin Bu. Konsisten dengan rencana yang dibuat. Konsisten dengan rencana yang dibuat, apalagi sudah disepakati bersama Ibu ya. Alhamdulillah nih. Itu disiplin Bu. Ibu ya. Terutama memang tadi yang ada butuh itu ya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya itu disiplin itu dimulai dari sini, Bu ya, dari diri. Contohnya tadi Bu Umi apa Bu datang tepat waktu. Pak Ari datang ke sekolah tepat waktu jam 7, 7:15, setengah 8 itu karena apa? Melakukan disiplin positif tadi itu. Mungkin bisa jadi ya karena saya itu takut kalau ditegur kepala sekolah, saya khawatir kalau jadi pembicaraan di sekolah dan sebagainya. Tapi di sini adalah yang paling penting adalah disiplin positif itu adalah Bapak Ibu guru
mengajarkan anak itu bertanggung jawab, ini tanggung jawab saya. Kemudian apa? Menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada kesadaran diri dari motivasi atau dari keinginan diri, bukan karena dari takutnya dengan kepala sekolah atau dengan tidak rasa enak terhadap dewan guru yang lain. Jadi intinya itu dari anak-anak itu muncul daripada rasa tanggung jawabnya dan juga nilai-nilai daripada kebajikan, itu ya, dari diri mereka sendiri. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau murid kita itu sudah memiliki disiplin positif, tanpa disuruh mereka akan melakukan. Contohnya ketika Bapak Ibu guru dulu mengawali membersihkan daripada kelasnya, kemudian halaman dan juga ada Jumat macam-macam Bu ya, di awal seperti itu. Kemudian anak-anak pun kemudian dari diri mereka sendiri pasti akan ada anak-anak kita kemudian tergugah dari diri mereka untuk melakukan hal positif yang sama. Jadi ada dari diri mereka kemudian nanti untuk melakukan tanpa ada paksaan. Kemudian disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi mereka itu punya motivasi sendiri Bu, bukan karena disuruh kepala sekolah, bukan karena dimarahin Bapak Ibu guru, tapi dari diri mereka sendiri motivasinya bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, disinilah nanti akan tercipta disiplin positif ketika anak itu mampu daripada melakukan hal ini Bu, punya motivasi internal. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk yang kedua. Tadi disiplin positif paham ya Bu ya. Seperti itu, intinya itu murid ada dari diri mereka sendiri, itu motivasi internalnya sehingga mereka bisa tergugah tanpa daripada disuruh atau mereka takut dengan hukuman atau karena mendapatkan pujian dari orang lain. Untuk Bu Sri ada yang ingin disampaikan? Maaf ya, saya nggak bisa nyampe selesai. Oh iya. Baik, karena Bu Sri ada kegiatan yang lain, monggo silakan untuk undur diri terlebih dahulu, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, yang kedua setelah dari disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru, di sini yang perlu kita pahami bahwasanya ada tiga daripada motivasi perilaku manusia. Itu juga pastinya ada dalam diri saya juga. Bahkan di saya ini juga ada. Kita semuanya ada Bapak Ibu guru. Murid-murid kita juga sama. Dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka memiliki daripada motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu ada dari diri kita atau anak-anak itu, yaitu ya motivasi daripada perilaku kita itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu, jadi perilaku manusia ini motivasi yang pertama. Dan ini adalah motivasi eksternal dari luar, karena takut hukuman, takut ditegur, takut dimarah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga sama. Kalau yang pertama karena takut dapat hukuman, takut dapat peringatan atau ketidaknyamanan, rasa tidak enak. Yang kedua juga sama Bapak Ibu, dari luar juga, tapi itu adalah sesuatu yang diharapkan anak-anak atau diri kita. Apa itu? Bisa jadi penghargaan atau ujian. Ini motivasi manusia, ya kan? Kita merasakan Bu ya. Semua pasti merasakan Bu. Karena mungkin takut daripada dihukum atau nggak nyaman, itu pasti dirasakan kita, motivasi diri itu ya manusia. Yang kedua juga karena penghargaan atau karena pujian orang lain, jadi lebih semangat, jadi lebih termotivasi karena dapat pujian butui mantap. Maka saya akan lebih semangat lagi, tapi itu eksternal dari luar. Saya juga mendapatkan, Bapak Ibu guru pasti juga mendapatkan daripada hal tersebut. Itu ya. Butui memuji saya akan lebih semangat. Butui memuji Pak Teguh akan lebih semangat. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, inilah yang diharapkan Bapak Ibu dari murid-murid kita itu adalah motivasi perilakunya muncul dari diri mereka sendiri atau internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Kenapa? Kalau motivasi itu adalah dari diri kita sendiri, maka itu akan bertahan lama Bapak Ibu. Tapi kalau motivasinya dua yang di atas
eksternal, itu waktunya sementara dan tertentu. Kalau Bu Dwi datang, saya ya akan. Tapi kalau Bu Dwi nggak ada, lupa harus didorongkan. Nah itu karena mungkin dari penghargaan ujian atau dari atas ketidaknyamanan atau karena takut dihukum. Tapi kalau dari diri saya sendiri muncul karena keyakinan saya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai yang saya percaya, termotivasi dari saya sendiri, ini tanggung jawab saya. Ada butuh nggak butuh 7:30 saya sudah di sekolah, bahkan sebelum itu saya sudah di sekolah, dan tanggung jawab saya untuk masuk ke dalam kelas yang menjadi tanggung jawab saya. Butuh hadir atau tidak, saya akan melaksanakan tanggung jawab saya. Sama. Bapak Ibu guru sekalian, murid kita juga kalau bisa nanti adalah motivasinya adalah dari perilakunya yaitu manusia yang nomor 3. Ini memang perlu kita ekstra itu sini ya, Bapak Ibu guru sekalian perlu ekstra karena memang memunculkan motivasi intrinsik atau internal itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Tuh, ini juga semuanya ada pada diri kita. Nanti bisa koreksi masing-masingnya, kita yang mana, yang atas atau yang tengah atau yang bawah. Nah, nanti kalau bisa kita berbagi lagi, kalau bisa kita yang bawah. Butuh yang ada atau enggak, ya mantap. Kita berangkat. Puji apa guys? Tidak diragukan. Mau butuh yang ada itu mesti tiap pagi berangkat jam 6:30, awan-awan siang-siangnya jam 7 dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu Bu. Intrinsik atau internal dari Bu Puji. Ada butuh tidak berangkat pagi. Ini kan cerita bulan paling juga. Nah, itu Bu, kita harus sama-sama memperbaiki diri. Ya Bu ya. Nah, ngomong udah semangat nih Bu. Ada bareng-bareng bersama-sama memperbaiki diri. Oh, ternyata motivasi perilaku manusia itu ya ini. Saya masih 1 dan nomor 2. Maka saya harus bisa mencapai di nomor 3. Guyu Bu. Guyu nih. Goyangnya dewe apa gini Pak? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi disiplin positif sudah, motivasi perilaku manusia pun paham ya, sudah paham. Nanti koreksi masing-masing apa. Nah, yang ketiga di sini ada yang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti Bapak Ibu guru dibedakan antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tadi yang nanti akan menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Nanti itu semuanya adalah lingkungan kelas masing-masing. Kayak kelas Pak Teguh atau kesempatan ini yang untuk kelas 6. Kelas 5 ya seperti itu. Nantinya dari semua kesempatan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti Bu Twi dan Bapak Ibu guru sekalian bisa kita jadikan sebagai kesepakatan sekolah dengan cara kalimat yang lebih universal, lebih umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat di sini. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan hal itu jauh hari. Bahkan tiap kelas sudah punya kesepakatan kelas, sudah dimulai dulu ketika Bu Siti menjadi CDP dan kita semuanya sudah diberi daripada pemahaman itu. Pemahaman ini mengajar murid-murid membuat kesepakatan bersama di kelas masing-masing. Sudah terbentuk Bu ya, sudah terwujud ini. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalimat itu tidak usah muluk-muluk panjang lebar, cukup yang universal secara umum tapi mencakup semuanya. Gitu ya. Kemudian nanti juga di situ jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi nggak terlalu banyak banget, tapi nanti agar nanti kenapa nggak banyak agar mudah diingat? Kita ambil nanti sebagai kesepakatan atau keyakinan sekolah lebih universal, lebih umum, mencakup keseluruhan dari keyakinan yang ada di kelas kita masing-masing. Dan memang yang harus diterapkan di lingkungan sekolah inilah Bu, yang masih kita perjuangkan Bu ya. Karena kadang-kadang kita udah bikin kesepakatan kelas bersama anak, tapi kadang-kadang ya penerapannya di lingkungan sekolah masih ada pasti Bu ya, belum bisa menerapkan. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, tadi pagi saya ngumpul kelas-kelas masing-masing. Saya foto kesempatan kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 A dan B. Ibu ya, saya bukan anu tadi, bukan aku mau monitoring kelas bukan, atau ini survei bukan. Masuk kelas masing-masing izin itu saya ingin melihat Ibu
kesepakatan kelas kita dari kelas 1A, 1B sampai kelas 6 alhamdulillah sudah ada semuanya, dan satu dengan yang lainnya juga ada beberapa yang sudah sama. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti butuh insya Allah bisa kita jadikan daripada kesepakatan sekolah. Artinya untuk keseluruhan baik kelas 1 sampai kelas 6, baik Bapak Ibu gurunya maupun warga sekolah seperti Bapak Ibu guru kantin, Bapak Ibu guru komite itu juga nanti harus mentaati, meyakini tentang keyakinan sekolah nantinya. Ibu sus ketemu udah keyakinannya. Kelihatan dulu ya. Cuwe kan misal Bu. Ada kelas 5. Keterbaca dari dunia. Tapi terbaca Bu, alhamdulillah terbaca dengan terbaca. Yang agak gelap punya 1B nya dunia. Yang agak gelap, tapi nggak apa-apa Bu, nanti kita lihat lagi. Baik, keyakinan kelas tadi itu nanti kita bilang keyakinan sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Dari poin-poin menyeluruh dari semua kesempatan kelas yang ada, yang barusan tadi kita lihat, itu nanti bisa menjadi poin-poin kesempatan sekolah guru ini. Contohnya nih, nanti Bapak Ibu guru mungkin bisa mengoreksi, karena ini kan harus nanti terkait kosakata atau kalimat yang universal secara menyeluruh, gitu ya. Contohnya di sini tadi membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Nanti ketika membuat kesepakatan sekolah bisa dengan kalimat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas, mungkin seperti itu. Atau nanti lebih pendek lagi, kita nanti bisa saling berkolaborasi bersama-sama untuk membuat kesepakatan sekolah. Gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau kurang pas, nanti kita bersama-sama berkolaborasi untuk membuatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ngomong, gitu ya. Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu guru sekalian. Tadi sudah kita bahas yang pertama disiplin positif, 3 perilaku motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga adalah tentang kesepakatan kelas dan sekolah. Nanti tinggal kita kesepakatan sekolahnya saja. Kalau kelas sudah, maka ini kita ada ice breaking sebentar. Bapak Ibu guru diminta untuk berdiri ya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, di sini ice breakingnya bukan nyanyi, bukan lagu atau video ya. Tapi ya mari bersama-sama kita ice breaking sebentar, megangkan badan biar tidak kaku. Di sini nanti ketika saya mengatakan ulang, panjangnya mau gini atau gini? Panjang, gini ya. Panjang. Baik, kalau saya bilang panjang, maka nanti tangannya kedua-duanya ke kanan dan ke kiri. Panjang. Kok panjang atau ulang? Kalau saya bilang ulang, itu bersama-sama panjang, gitu ya. Kalau saya bilang semua cacing, pendek. Kalau saya bilang gajah, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Bisa Bu ya? Bisa. Nah, itu punya ya Bu. Bisa geser dikit. Bapak kecil, kapan kecil? Bapak Ibu guru sekalian siap ya? Ulang, cacing, gajah, semut, enak Bu ya? Enak Bu. Gajah, ular, semut, ular, cacing. Baik, itu gampang dan enak Bu. Nanti ketika saya bilang ulang panjang, tapi nanti gerakannya ke pendek. Oke ya, panjang. Nah, ketika saya bilang selanjutnya cacing, pendek. Nah, pendek. Pendek, Ibu ya, pendek. Nanti tangannya semut kecil, ya. Gajah besar. Bisa ya, kita coba. Ayo, siapa ya? Ular, cacing, Mister Baik, boleh dulu.
Masih pertama Bu ya. Yo, ulang. Masih dong, ulang. Caci. Baca. Semut. Alhamdulillah. Aku sudah belum berjaya Pak. Untuk kecil besar. Alhamdulillah. Kecil besar. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian. Hanya gini, kecil, ini kecil. Nanti bisa kita terapkan juga nanti di dalam dan sebagainya. Di sambil nanti mungkin dikasih musik Bu ya, biar nanti jadi lebih seru dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian. Paling masih lama. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu ada kebutuhan dasarnya. Biar nanti kita bisa paham, bisa memahami anak didik kita masing-masing. Dan juga Bu juga nanti bisa memahami Bapak Ibu gurunya juga nanti gitu ya. Baik, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada anak kita itu melanggar peraturan sekolah, kesepakatan kita di kelas, melakukan sesuatu yang tidak baik, itu sebenarnya Bu di sini. Mereka itu berusaha daripada memenuhi kebutuhannya, terus gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhannya apa sih Pak Ari? Kebutuhan dasar manusia itu di sini Bu ada 5. Ini dulu waktu saya CTP pertama bahas Bapak Ibu guru sekalian, saya agak pusing juga. Tapi lama-lama saya lihat, saya renungkan, oh ya benar memang. Memang awalnya pusing. Kalau Bapak Ibu guru hari ini yang saya mau kasih di sini banyak, atau ada yang nggak paham kata-katanya. Jadi yang saya rasakan awal juga itu sama. Tapi nanti insya Allah Bapak Ibu akan paham. Baik, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang pertama. Kalau bisa bertahan hidup ya mati ya begini. Kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan dasar itu dia itu ingin disayang dan juga diberikan daripada terima kasih atau rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada daripada penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Malah paling pusing. Maka kita harus lihat Bu, biar nanti paham di sini. Kalau yang atas tadi kan nggak paham Bu ya. Nah ini kita kasih realnya ini. Pemerannya ada. Dulu kelas 1A yang saya ambil. Izin Bu Puji ya. Izin Bu ya untuk jadi pemeran di sini biar teman-teman biar paham. Yang pertama di sini Bu dari kebutuhan dasar manusia ini kan ada 5. Ini kalau kayak gini kan kita kurang paham. Terus kebutuhan manusia mau bertahan hidup, survival, kayak di hutan, pokoknya mikirnya di hutan, bertahan hidup, makan ular dan lain sebagainya. Dikoneksikan ke sekolah bingung. Maka perlu kita lihat di sini. Nah, ada foto saya sama Bu Puji di sini. Baik, studi kasus Bu, biar nanti kita semuanya paham. Ibu Puji adalah guru wali kelas 1A. Benar Bu ya? Berapa itu? Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Erlangga. Betul atau betul? Betul ya Bu ya? Beberapa anak telah mengeluhkan Erlangga yang seringkali meminta bekal atau jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Puji, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan tujuan Erlangga melakukan hal tersebut? Ibu saya minta yang Anda saja, yang bawah nanti kita bareng-bareng ada di sini. Yang ini Bu, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda jadi Ibu Puji, punya murid kayak Erlangga, kasusnya seperti itu? Enggak. Atau Putri juga boleh seakan-akan jadi guru kelas, punya murid seperti itu kayak Erlangga, apa yang akan Ibu Turi lakukan? Enggak, silakan. Orang seperti Ibu orang, enggak ada salah di sini. Kalau jadi Ibu Puji, yang akan dilakukan itu apa? Punya murid yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini yang jelas itu ada permasalahan Bu Puji sebagai wali kelas 1A itu menghadapi salah satu murid yang bernama Erlangga yang memiliki kebiasaan suka
meminta bekal temannya atau jajan temannya dengan paksa. Menurut saya, ya saya sudah lama nggak ngajar di kelas, tetapi seandainya saya jadi guru kelas 1A sebagai guru uji, yang pertama, yang jelas itu anak kita panggil. Kemudian dalam pemanggilan itu diusahakan 4 mata saja dulu, nggak usah kita artinya di depan teman-temannya. Kita berikan pemahaman tentang perilaku yang diperbuat oleh si Erlangga itu adalah kurang baik, bahkan itu memang tidak baik. Terus kemudian Erlangga kita balik tanya, seandainya Erlangga punya jajan, punya kue, kemudian diminta oleh temanmu secara paksa, kira-kira bagaimana rasanya Erlangga? Boleh apa tidak? Kalau Erlangga menjawab tidak boleh, nah berarti Erlangga juga harus memperlakukan kawannya tidak meminta paksa untuk makanan. Boleh minta, tetapi ya kita apa-apa itu harus minta izin. Kalau dikasih, kita diterima seberapa yang dikasih itu yang diterima dengan senang hati. Seperti itu kurang lebih. Beri tepuk tangan dulu Bu. Apresiasi Bu yang lebih meriah. Alhamdulillah hebat sekali Bu kepala sekolah kita ya. Gak salah kalau jadi kepala sekolah ya Bu ya. Nanti kita udah mendengarkan langsung. Bu Tui kalau jadi guru seperti Bu Puji, apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama tadi memanggil Bu ya, kemudian diajak berbicara 4 mata. Tapi ini bukan acara pukul Bu ya. 4 mata berbicara dengan Erlangga. Ini memang benar, nanti memang harus seperti itu. Harus ada ruang dan waktu nanti antara kita dengan anak tersebut, kemudian ada dialog antara kita dengan anak yang seperti apa, nanti ada di akhir acara seperti ini. Lagi berikan aplaus untuk Bu Harjati. Bapak Ibu guru sekalian, ada mungkin yang lain? Kalau saya dibukuci apa? Sebelum lanjut, Bu Siti untuk kata lanjut masih tak tanya. Terima kasih Pak Ari. Ya, Erlangga ini kayak masih jadi bintang di kelas 1 ya. Luar biasa. Tentunya memang setiap kelas punya anak yang punya keunikan. Dan menurut saya memang Erlangga ini anak yang unik. Itu ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyebutnya nakal, tapi punya keunikan. Keunikannya memang mungkin ke arah yang lebih negatif seperti itu. Jadi mungkin langkah pertama yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi seperti kata Bu Tui, yang kita panggil, kita ajak berbicara, ngobrol, mengapa kok dia selalu minta bekal temannya, apakah di rumah tidak sarapan atau tidak bawa uang saku dan lain sebagainya. Mungkin yang kedua juga kita perlu komunikasikan juga dengan orang tua. Ya, dengan orang tua kita buka jawabannya. Komunikasikan dengan orang tuanya ya. Mengapa kalau Erlangga seperti itu? Apakah di rumah tidak pernah mau sarapan? Atau mungkin di rumah orang tuanya tidak belum matang makanannya ketika anaknya berangkat sekolah. Mungkin kalau kita sudah ada komunikasi dua arah juga dengan orang tuanya, akan ada solusi yang tepat sehingga akan berkuranglah kejahilannya Erlangga sehingga tidak minta bekal atau jajan. Ya pasti pendekatan anak seperti itu kalau semakin kita bahkan kita malah jadi dan yang tetap harus ada pendekatan. Terima kasih Pak Andi. Serap ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Hasian. Tadi sudah menambahkan dari Ibu Tui, pertama tadi memanggil secara pribadi, kemudian dua berdialog. Setelah dulu. Oh, sahabatnya yang besar kayak gajah lari. Yang ketiga kayak semut Bu. Kasih gajah, semut. Ya. Yang ketiga komunikasi ini tambahan. Komunikasi dengan orang tua, wali murid tentang daripada apa sih sebenarnya kok jadi seperti ini Erlangganya. Baik, terima kasih. Yang keempat ditambah sabarnya.
Bu ya. Kalau kita jadi kayak Bu Puji harus ditambah sabarnya. Ya bisa. Gitu ya. Harus ditambah sabarnya. Oke. Baik Bapak Ibu guru sekalian, perwakilan tadi dari Bu Tui dan Bu Siti mewakili Bapak Ibu guru sekalian dan kita semuanya. Dan alhamdulillah jawabannya memuaskan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat ke bawah setelah melihat studi kasusnya. Baik, alasan pertama Bapak Ibu guru sekalian, di sini Erlangga itu kenapa kok seperti itu? Maka sebenarnya karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberi uang saku atau habis. Jadi bisa kita pas banget Bu. Lalu makan pas bawa bekal ujian, pas bawa bekal lulusnya. Ini udah. Kalau penghuni kelas itu ya seperti itu, paham? Penghuni kelas paham. Apalagi dari Pak Anjir itu adalah semua kelas ini ya. Asli. Tadi malam saya juga lihat gurunya kalau sama minta foto sama Bu Siti itu. Nanti ada yang lebih lucu Bu. Karena ia lapar, Bu Erlangga itu lapar dan orang tuanya mungkin tidak memberi uang saku atau uang sakunya habis. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Maka kebutuhan dasar yang sedang Erlangga coba penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita punya murid punya tahun lalu ya. Gak ada kasih uang saku, gak kasih sarapan di rumah, suruh sekolah. Maka gak mau sekolah Bu ya. Sekolah tapi nangis. Nangis. Sekolah tapi nangis. Kadang itu sarapan tidak, uang saku juga enggak. Ibu ya, dia belum mau mempertahankan hidupnya. Sekolah setengah hari berangkat gak dikasih sarapan dan uang saku, kalau kita gimana? Beri aplaus untuk Bu Puji keluarga ini. Memang betul. Kami aja yang seminggu sekali di kelas 1 aja keluar itu sudah haus dari air. Pokoknya mantap untuk bertahan hidup ya. Jadi itu bukan makan ular tadi di hutan, bukan. Survival di sini artinya ini. Murid kita itu sebenarnya karena nggak apa-apa dan sebagainya akhirnya seperti ini itu. Alasannya itu ya Pak. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru Bu Puji dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang Erlangga penuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Maksudnya rasa kasih sayang. Bisa jadi seperti itu Bu. Tinggal nanti yang mana? Apakah kebutuhannya itu survival tadi bertahan hidup atau kebutuhannya dia perlu kasih sayang lebih? Itu paham kan? Erlangga itu Puji bentuknya Erlangga saya itu. Yang ketiga Bu, siapkan diri. Oh masih sama, belum. Menunggu ya nanti yang keempat. Yang ketiga, alasan Erlangga bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Bisa jadi ini Bu. Murid itu ada yang melakukan hal tersebut, alasannya apa? Biar temannya takut patuh sama dia. Iya, kita sekolah cuma ada yang gitu Bu, suka minta-minta biar pada takut tiap hari dikasih. Maka sebetulnya Erlangga sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Aku, akhirnya dia merasa tadi itu untuk mencari daripada kekuasaan biar yang lain aku dan sebagainya. Kayak Pino pada Puji ya, kayak Pino bisa jadi ini juga. Ya, antara ini alasan murid-murid kita itu pasti ada. Nah, yang keempat ini, coba gambar. Bu ini kemarin siapa Bu? Rizky namanya. Ternyata bukan Rizky Bogo itu, ternyata ada dua murid kita yang punya sama unek-unek yang di sini dua. Di barisan sama Bu Siti kemarin. Erlangga sama Pino. Ya selas-selas. Bener Bu. Nah, alasan keempat bisa jadi Bu Puji karena dia merasa bosan dengan makanan atau sarapan yang disiapkan ibunya, sehingga dia ingin mencoba makanan atau jajan yang dibawa temannya yang beraneka macam. Maka Erlangga sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Misalnya bisa jadi itu Bu, karena seperti kasus di atas tadi itu bisa jadi dia itu membutuhkan daripada kebutuhan dasar kebebasan. Lewat dulu. Yang kelima terakhir,
Ini bisa jadi alasannya yang kelima, yaitu karena dia malah melakukan hanya iseng saja dan dia senang melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan, dan menurutnya ekspresi teman-temannya itu lucu. Ya bener, aku lucu dari bilang lucu. Nah misalnya Erlangga diajak kata-kata lucu ya Bu ya. Maka Erlangga sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Dia tuh senang kalau temannya itu pada dijahili dan lain sebagainya, nangis dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah inilah daripada yang tadi kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu bisa jadi anak kita salah satu di antara 5 tadi atas ini. Lanjut. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini adalah enaknya ngomong 5 posisi kontrol dulu. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ini saya juga pernah melakukan dan beberapa ibu guru sekalian. Kemudian pembuat merasa bersalah. Saya juga mungkin dulu melakukan sama. Melakukan juga bersama kita. Kemudian sebagai teman. Ini bahkan sampai kemarin sebelum belajar ini saya masih mikir sebagai teman pendekatan dengan anak itu hubungan itu yang paling bagus ya jadi teman, sahabat. Tapi ternyata saya salah. Masih ada yang lain Bu, yaitu sebagai pemantau. Sebenarnya udah paling bagus yang pemantau. Ternyata ada lagi yang paling yang seharusnya dimiliki yaitu sebagai manajer. Baik Bapak Ibu sekalian. Wah itu kulit ini nggak kelihatan. Dibaca Mister. Kacamata. Baik sebagai penghukum itu intinya membuat anak itu akhirnya merasa takut. Ya Bu ya, itu kan kita kan pernah Bu ya, posisi kontrol dulu sebagai penghukum. Enggak, dan sebagainya. Ini posisi yang pertama, dan saya pun juga melakukan. Ya Bu ya, biasanya nanti Ibu, sebagai penghukum nanti dampak pada murid itu mengulangi kesalahan. Itu nanti yang akan dampaknya ada pada diri murid. Biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nanti begini dan begini, itu biasanya penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya kalem tapi kalem tapi tidak pas gitu Bu. Nanti pada akhirnya itu katanya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Bisa nggak sih seperti ini? Bisa nggak sih seperti itu? Nyindir anak tapi halus. Apa nanti dampaknya merasa rendah diri gitu. Kemudian yang selanjutnya sebelum lanjut 2 ini penghukum dan pembuat rasa bersalah kalau bisa kita hindari karena ini nanti dampaknya kurang baik. Kemudian lanjut teman. Nah ini yang dulu jadi sesuatu yang saya sebagai guru harus jadi teman dekat sahabat dengan anak-anak itu pokoknya sama saya kayak teman. Saya dulu berpikir seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru sampai sekarang Bapak Ibu guru mungkin berpikir seperti itu ya. Sebagai teman, pokoknya di kelas dan sebagainya. Ternyata apa nanti lemah dan tidak mandiri bergantung sama Bapak Ibu guru. Ngandelin, bergantung. Kalau jadi teman gampang. Kalau misunya aku loh CS, aku loh dan sebagainya. Akhirnya mereka nanti lemah. Ngandelin kita, mereka nggak melaksanakan sesuatu. Akhirnya mereka apa? Tidak bisa memotivasi diri mereka sendiri untuk berusaha. Itu dampaknya. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini biasanya kalimatnya datar, kemudian tegap, itu ya, seperti orang yang sangat disiplin. Nah ini pemantau. Nanti pada akhirnya memberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti dampak kepada murid. Kata-kata yang biasanya apa peraturannya coba? Apa yang ada di sekolahan? Peraturannya apa? Dan lain sebagainya. Itu pemantau Bapak Ibu guru sekalian. Dan yang terakhir yaitu manajer. Nah manajer ini nanti anak-anak itu akan mengevaluasi diri yang diharapkan. Kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki sesuatu yang tidak pas tadi itu Bapak Ibu guru sekalian. Maka di sini sebagai posisi kontrol itu kalau bisa ya tadi itu menghindari yang penghukum sama merasa bersalah. Teman ya boleh, tapi nanti dampaknya mereka akan lemah dan mengandalkan kita, menganggap remeh daripada tugas dan sebagainya. Itu. Nah paling tidak yang paling
bagus itu adalah antara pemantau atau manajer. Kalau bisa manajer itu bagus Bapak Ibu guru sekalian. Tapi nggak bisa serta merta Pak Ali langsung cek BP langsung jadi manajer. Ya nggak bisa Bapak Ibu guru. Bertahap, pelan-pelan untuk menerapkan posisi kontrol ini. Itu Bapak Ibu guru sekalian. Paling tidak kalau belum bisa nanti ke pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi hadiah atau sanksinya sesuatu yang positif. Jadi untuk pemantau yang masih kuangnya lain, SD ya dulu ya paling tidak ya itu tadi pemantau dan sebagainya. Itu ya ini sebagai pemantauan kita. Ternyata dulu itu ya kalau bisa sebagai pemantau, kalau pemantau atau sebagai manajer itu yang paling bagus. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer atau minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Tanggung jawab mandiri. Kalau teman mereka nggak tanggung jawab kadang-kadang, ya nggak mandiri. Maka paling tidak pemantau atau manajer itu posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kepada anak-anak. Kemudian sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah ini sebagai manajer guru kelebihannya itu mengajak murid berpikir dan bertindak, itu intinya. Kemudian selanjutnya selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Jadi mereka bisa menguasai diri mereka sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Ini dari diri mereka kemudian sadar dan juga dengan kesadaran diri mereka kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu ya. Jadi paling nggak jadilah pemantau. Ya, kalau masih teman ya apa itu masih hal yang baik. Teman, pemantau, kemudian nanti manajer, pelan-pelan Bapak Ibu guru sekalian. Baik, kita ambil di penghujung. Ini waktu saya juga terus berjalan. Yang keenam segitiga restitusi. Ini juga barusan tadi saya terapkan karena tadi ketika Bapak Ibu guru di kelas, kemudian ada murid kita di lapangan yaitu si Rizky dan Pratama berkelahi. Berkelahinya apa Bapak Ibu guru? Perkara sepedanya Irul dipakai sama Rizky. Kemudian Pratama itu mau ngambil. Pratama itu kelas 1, kelas 2. Ada Pratama nama belakangnya tuh, Rusi kan ya. Pratama tinggi, murid baru kelas 2. Nah, Dipa, kan itu kan usianya Pratama. Karena saya membedakan Dipanya yang perempuan sama Dipa yang laki-laki, maka saya nyebutnya Pratama. Yang pendek. Membedakan gitu. Jadi Pratama Dipa tadi itu sama Rizky berkelahi perkara sepedanya Irul. Maka saya tadi berusaha sedikit menerapkan daripada segitiga restitusi. Pak Ali segitiga restitusi itu apa? Intinya itu tahapan-tahapan kita, usaha kita. Kalau ada murid yang bermasalah, punya kasus, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Contoh tadi rapal ya, rapal. Kalau sekarang siapa Bu yang sering telat hari Senin? Langganan gitu. Ilham kelas berapa Bu Siti? Kelas 5 ya. Bu Vela nanti bisa menggunakan segitiga restitusi untuk nanti agar si Ilham itu bisa jadi pribadi yang lebih baik, tidak lagi telat ketika hari Senin. Apa sih sebenarnya? Nah, biar saja tadi Bu ya. Tadi Bu juga sudah menyampaikan, Bu Siti menyampaikan di awal itu ketika menangani Erlangga jadi guru di kelas 1 itu apa yang akan dilakukan ya tadi Bu Dwi sudah mencupliknya. Ini segitiga restitusi. Betul apa betul? Bosku mantuk. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan atau kasus yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Biasanya kalau anak itu habis berkelahi nanti agak jauhan, agak bermusuhan agak lama, baik di sekolah maupun di rumah. Nanti akhirnya dibawa ke rumah, di rumah masih lanjut. Nah jangan sampai nanti anak kita seperti itu. Kalau bisa ya diselesaikan di sekolah, mereka nanti sadar, kemudian memperbaiki diri mereka. Baik, tahapannya yang pertama. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Kemudian lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, yang pertama, menstabilkan identitas.
Gambar ini adalah kemarin ketika saya melakukan tugas untuk segitiga restitusi, saya terapkan kemarin bersama Arun sama Askia. Arun itu biasa langganan, biasa telat hari Senin, ditambah tidak memakai seragam lengkap. Maka saya kemarin mencoba bersama Arun untuk menerapkan daripada segitiga restitusi ini. Yang kedua, si Askia. Askia itu apa? Bukan telat hari Senin. Dia itu kayak ngantuk, tidak semangat belajar. Ternyata apa? Ternyata ada penyebabnya, yaitu diberikan HP baru, begadang sampai tengah malam, ketagihan main game dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh seperti itu nanti bagaimana nanti kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak itu diambil tadi kata Bu Dwi, 4 mata. Nah, kita yang pertama menstabilkan identitas anak. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada, tidak apa-apa, tidak ada loh anak manusia itu yang sempurna. Yang pertama nanti kalimatnya. Semua orang pasti akan melakukan hal yang seperti itu. Mungkin Pak Ari juga kalau punya HP baru dan Pak Ari jadi kamu, bisa jadi Pak Ari juga seperti itu, begadang, sering main game sampai tengah malam. Intinya kita nggak serta-merta menyalahkan anak. Anak itu nggak merasa langsung disalahkan. Jadi diajak berdialog, ya. Nggak cuma kamu loh, semua juga melakukan hal itu juga. Pernah pasti melakukan hal itu juga. Ini yang pertama. Nggak cuma Erlangga yang suka minta-minta, ada juga mungkin murid yang lain, tetapinya itu intinya Bu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengatakan hal tadi itu, biar anak itu nggak merasa disalahkan. Intinya nggak cuma dia yang berbuat seperti itu, semua manusia mungkin bisa juga berbuat hal yang sama, kita juga bisa berbuat yang sama. Yang kedua adalah tindakannya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita cari tahu Bu tadi itu. Habis dipanggil, dan cuma kamu, yang lain mungkin juga bisa sama. Kalau punya HP baru kayak kamu, akan bergadang, akan banyak main game. Atau tidak cuma kamu, Bapak dulu mungkin juga melakukan hal yang sama seperti kamu, seperti ini dan sebagainya. Intinya anak tidak bisa langsung disalahkan. Yang kedua ini Bu, kamu pasti punya alasan. Kenapa Arun sering telat? Bangunnya siang Pak, kok bisa dibangunin Ibu tidur lagi? Ini kan jadi masalah ini. Udah dibangunkan sama orang tua, tapi dia tidur lagi. Terus kenapa nggak pakai topi dan dasi? Sering nggak pakai. Saya kalau pulang sekolah pakai topi dan ditaruh di tempat yang sama. Ini penyebab. Kita jadi tahu nih. Kenapa? Nah, disinilah validasi tindakan yang salah. Pasti anak itu punya alasan. Itu perlu ditanya. Ya Bapak Ibu guru, kalau anak kita punya tindakan yang tidak benar, kita cari tahu perkaranya, akarnya itu apa sih penyebabnya. Nanti kita akan tahu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kenapa kita punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nantinya, kesempatan sekolah. Setelah anak ditanya-tanya tadi, kembalikan ke sini. Kita kan punya ya kesempatan kelas, keyakinan kelas kita. Apa nak? Kita suruh cari tahu. Tadi itu mungkin datang tepat waktu. Bisa nggak kemudian nanti Arul, Askia, Ilham, Erlangga melakukan hal ini? Insya Allah. Caranya gimana? Masang alarm itu nggak lagi tidur kalau udah dibangunkan, tidak berkaitan dan lain sebagainya. Nanti mereka punya caranya. Pak Ari kelas 1, 2, 3 bagaimana Pak? Diajak dia belum terlalu bisa sebisa kita. Karena anak kelas 1 juga kan nggak semuanya langsung bisa terus jawab ya. Pelan-pelan kita arahkan sesuai dengan kondisi anak kita masing-masing. Nanti pada akhirnya ya sudah kita arahkan. Kalau begitu nanti ke depannya Anda begini atau Bapak Ibu dulu bisa menghubungi orang tua untuk membantu anak didik kita. Itu Bu ya. Ini tentang segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa?
Validasi menstabilkan identitas anak dan langsung disalahkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Gitu kan. Punya alasan dia itu. Anak itu mesti punya alasan. Kita aja mesti punya alasan, Bu. Ya, Pak Ari kenapa kok nggak berangkat? Tapi iya, Bu. Dan kalau nggak nyemprot aku kasih nggak nyemprot, nggak sih nyemprot. Jangan banget, Bu. Pak Ari maksudnya nggak masuk hari Jumat. Tanya sama Bu Tui. Atau Bu Tui itu keamanan. Kursi mulai berapa? Soalnya itu hari Jumat, kadang hari Minggu itu untuk yang lain di sana beda. Kan itu saya punya alasan. Nyemprot obat rabun jagung itu. Kalau saya ditanya seperti itu, saya punya alasan Bu saya. Bapak Ibu guru juga sama, murid kita juga sama. Maka ini perlu ditanyakan. Validasi tindakan, kemudian mundur ya maju. Ini yang terakhir tadi, apa nilai yang kita percaya di sekolah, kembalikan ke sini, nanti insya Allah perlahan-lahan anak kita akan paham. Karena ternyata nggak semua ketika ajaran baru, kelas baru, guru baru, kesepakatan baru. Nah ini perlu disinkronkan lagi, komunikasikan lagi dengan anak. Maka saya tadi dengan kelas 3, saya kembalikan ke kesempatan kelas 3. Kemarin di kelas 6 ya, kelas 6. Punya Pak Teguh, saya kembalikan ke situ juga. Baik. Jadi biar nanti contohnya Pak Teguh kemarin saya kan sering melihat Imam, Faiz, Faris, kalau jam pelajaran saya itu atau pelajaran yang lain saya di kelas 5 kemarin sering alasan keluar ya Bu ya ke WC. Nah itu kan saya kemarin seperti itu. Saya memperbaiki kenapa sih anak sering keluar WC berdua bertiga. Ini mulai yang kelas 6, bahkan kelas 5 juga yang laki-laki. Maka kemarin saya makan segitiga restitusi, yaitu dengan mengembalikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas 6 dan kelas 5 dan sebagainya. Tadi ada yang keluar nggak tuh yang laki-laki jam belajarnya? Alhamdulillah. Oke, nanti ya seperti itu kita buat kesepakatan. Soalnya anak itu kalau kita kembali kesepakatan konsisten mereka insya Allah bisa. Jadi besok yang belum menyinkronkan dengan kesepakatan kelas masing-masing bisa mungkin disampaikan kepada anak didik kita. Atau Bapak Ibu ya. Terus akhirnya selanjutnya terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada yang mungkin yang bertanya sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, alhamdulillah saya bisa minum. Baik Bapak Ibu guru sekalian, di sini tadi hasil daripada kegiatan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil bermanfaat tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia tadi. Ingin nanti misalnya nih, ingin memahami lagi, ambil slide ini bisa saya berbagi untuk nanti mungkin di kelas sambil baca-baca, cari contoh dan sebagainya. Slide ini nanti bisa kita bagikan ke Bapak Ibu guru untuk nanti dijadikan bahan refleksi dan juga untuk jadi yang lebih baik gitu. Terutama tadi ada bacaan kecil Bu ya, di sini tadi nanti bisa dibaca-baca kalau sebagai, nah ini biasanya apa nanti ada hasilnya dan sebagainya nanti bisa dibaca bagi Bapak Ibu guru sekalian. Itu dari saya. Wasal kalian. Baik, Bapak Ibu kalau tadi dari awal hingga akhir ada kurang dan selipnya daripada pembicaraan saya mohon maaf kepada Ibu pihak tadi sebagai kepala sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru yang alhamdulillah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak juga terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini dan semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan untuk kita bersama demi kemajuan SD 4 yang lebih baik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabibun. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Baik, di sini Pak Ari ingin kembali menyampaikan tentang
dengan keyakinan kelas kita ya. Kemarin sama Bu Siti, wali kelas kalian sudah menyepakati keyakinan kelas berapa ini? 4. Di situ ada yang pertama apa? Selalu taat beribadah. Sampai yang keberapa di situ? 7. Saling tolong menolong di kantor. Tunggu di kantor. Iya. Tunggu di kantor aja. Tunggu dulu nanti ngambil. Yang ke-7 tolong menolong dan bekerja sama. Baik. Ini keyakinan kelas kalian yang sudah dibentuk ya bersama Bu Siti Asia. Jadi nanti diharapkan kelas 4 kembali ketika ada sesuatu. Contohnya kalau kalian piket, ingat di situ ada keyakinan kelas yang bertanggung jawab piket, maka tidak pulang sebelum beres piketnya. Kalau ada sesuatu apapun itu, ingat kesepakatan atau keyakinan kelas kita masing-masing. Jika ada sesuatu nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Bisa ya? Kelas bisa ya? Di situ pokoknya dibaca secara umum apa harus bisa saling menghargai teman dan lain sebagainya. Ini keyakinan kelas kita bersama. Nah, walaupun Pak Ari dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi ini tetap kelas Pak Ari juga bersama Bu Siti, gitu ya. Keyakinan kelas kita bersama, maka harus kita yakini bersama. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.